penerapan tata ruang kantor dan lingkungan kantor. Menurut teori yang kami pelajari, tata ruang kantor merupakan pengaturan ruang kerja, peralatan, dan fasilitas kantor agar pekerjaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan nyaman. Tujuan utamanya adalah mempermudah arus kerja, komunikasi, pengawasan, serta meningkatkan kenyamanan pegawai dan tamu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penerapan teori tersebut telah terlihat di dompet umat. Kantor memiliki 3 lantai pembagian dengan pembagian fungsi yang jelas. Lantai 1 digunakan sebagai ruang pelayanan donatur atau customer service agar masyarakat yang datang dapat memperoleh layanan dengan mudah. Lantai 2 digunakan sebagai ruang administrasi atau keuangan, sedangkan lantai 3 digunakan sebagai ruang pimpinan, rapat, dan divisi lainnya. Pembagian ruangan ini sesuai dengan teori karena setiap ruangan disusun berdasarkan fungsi sehingga mendukung aktivitas pekerja. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa tata ruang yang baik dapat memperlancar komunikasi dan koordinasi antar pegawai. Hal ini sesuai dengan kondisi di dompet umat, yang dimana setiap divisi ditempatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga koordinasi dapat berjalan lebih cepat dan pekerjaan pun menjadi lebih efisien. Selanjutnya, teori menjelaskan bahwa dokumen dan arsip itu harus ditata secara sistematis agar mudah ditemukan saat dibutuhkan, dan sebagian telah digitalisasi sehingga mempermudah proses pencarian dokumen. Dari sisi lingkungan kerja, teori menyebutkan bahwa lingkungan kantor yang baik itu harus bersih, memiliki pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta memberikan kenyamanan bagi pegawainya. Nah, hasil wawancara itu menunjukkan bahwa kondisi tersebut telah diterapkan di dompet umat. Kebersihan kantor dijaga setiap hari, pencahayaan sudah memadai, serta ruangan dilengkapi ventilasi dan AC sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Meskipun demikian, narasumber juga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kendala, yaitu ruang kerja dan ruang penyimpanan arsip mulai terbatas seiring bertambahnya jumlah pegawai dan dokumen. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tata ruang kantor perlu dievaluasi dan ditata ulang secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan organisasi. Berdasarkan perbandingan